Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan ulangan pasal 18. Setelah berbicara tentang kehidupan para imam dan orang Lewi, Musa memberikan peringatan yang sangat serius kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa berkata, "Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu." Kemudian disebutkan berbagai praktik ramalan, tenung, sihir, mantra, meminta petunjuk kepada arwah, dan usaha mencari hubungan dengan orang mati. Mengapa Tuhan begitu tegas melarang semuanya? Karena persoalan utamanya bukan sekedar praktik-praktik aneh. Persoalannya adalah kepada siapa manusia mencari petunjuk, pertolongan, dan kepastian bagi hidupnya. Saudara, keinginan mengetahui masa depan sebenarnya sangat manusiawi. Kita ingin tahu bagaimana keadaan keluarga nanti. Apakah usaha akan berhasil? Apakah penyakit akan sembuh? Apakah pelayanan akan berkembang? Apa yang akan terjadi tahun depan? Ketidakpastian membuat manusia tidak nyaman. Karena itulah sejak zaman kuno, manusia berusaha membuka tabir masa depan. Bangsa-bangsa Kanaan menggunakan ramalan, astrologi, tenung, dan berbagai praktik okultisme. Namun Tuhan berkata kepada Israel, jangan mengikuti mereka. Mengapa? Karena umat Tuhan tidak dipanggil untuk mengetahui segala sesuatu tentang masa depan. Mereka dipanggil untuk mempercayai Allah yang memegang masa depan. Ada perbedaan besar antara keduanya. Iman tidak berarti kita mengetahui apa yang akan terjadi besok. Iman berarti kita mengenal siapa yang memegang hari esok. Di balik praktik ramalan, sebenarnya terdapat persoalan yang lebih dalam, yaitu keinginan manusia untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Kalau saya mengetahui masa depan, saya dapat mempersiapkan diri. Kalau saya mengetahui apa yang akan terjadi, saya dapat menghindarinya. Kalau saya memiliki informasi rohani tertentu, saya merasa lebih aman. Namun, iman kepada Tuhan justru membawa kita pada sikap yang berbeda. Kita berkata, "Tuhan, aku tidak mengetahui semuanya, tetapi aku mempercayai Engkau." Saudara, seringkali kita ingin Tuhan menjelaskan seluruh perjalanan sebelum kita mau melangkah. Tetapi Tuhan jarang bekerja demikian. Ketika Abraham dipanggil, Tuhan berkata, "Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Tidak ada peta lengkap, tidak ada penjelasan seluruh perjalanan. Hanya ada satu hal, janji Tuhan, dan itu cukup. Bagian ini juga sangat relevan bagi kehidupan gereja. Kadang-kadang praktik yang sebenarnya menyerupai ramalan dapat dibungkus dengan bahasa rohani. Orang menjadi terlalu terobsesi mencari tanda apa ini, mimpi ini artinya apa, nomor ini memiliki arti apa, apakah kejadian ini pertanda tertentu. Tidak semua mimpi adalah pesan Tuhan. Tidak semua kebetulan adalah tanda khusus. Tidak setiap perasaan adalah suara Roh Kudus. Karena itu kita membutuhkan kedewasaan rohani. Pengalaman harus diuji dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang ditundukkan kepada pengalaman kita. Saudara, semakin seseorang mengenal Alkitab, semakin ia tidak mudah dipermainkan
oleh berbagai klaim rohani. Ayat 13 berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Kata yang diterjemahkan tidak bercela membawa gagasan tentang hidup yang utuh, penuh atau sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Artinya, jangan membagi kepercayaanmu. Jangan berdoa kepada Tuhan, tetapi sekaligus mencari pertolongan dari kuasa lain. Jangan mengatakan percaya kepada Kristus, tetapi masih menggantungkan rasa aman pada tahyul. Tuhan menghendaki hati yang utuh, kepercayaan yang utuh, kesetiaan yang utuh. Tetapi bagaimana ketika kita sudah berdoa dan Tuhan belum memberikan jawaban? Inilah bagian yang sulit. Ketika Tuhan terasa diam, godaan terbesar adalah mencari suara lain. Kita ingin jawaban cepat, kita ingin kepastian, namun terkadang keheningan Tuhan justru merupakan ruang pembentukan iman. Tuhan sedang mengajar kita, apakah engkau tetap mempercayaiku ketika aku belum menjelaskan semuanya? Iman yang dewasa tidak berkata, saya percaya karena saya mengerti. Iman yang dewasa berkata, saya percaya meskipun saya belum mengerti. Saudara, kita tidak perlu mencari terang dari kuasa kegelapan, karena Allah telah memberikan terang yang jauh lebih besar. Ia telah memberikan Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Perhatikan, Yesus tidak menjanjikan bahwa kita akan mengetahui seluruh masa depan. Ia menjanjikan bahwa Dia akan menyertai perjalanan kita. Dan sebenarnya itulah yang lebih kita perlukan. Kita tidak membutuhkan peta seluruh kehidupan. Kita membutuhkan gembala yang berjalan bersama kita. Mazmur 23 tidak berkata bahwa domba mengetahui seluruh jalan. Domba hanya mengenal gembalanya, dan itu cukup. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Kita tidak tahu semua perubahan yang akan terjadi dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau pelayanan. Tetapi kita mengetahui satu hal, Kristus tetap Tuhan. Ia telah mati bagi kita. Ia telah bangkit. Ia memegang kehidupan kita. Dan tidak ada satupun hari esok yang berada di luar pemerintahannya. Renungan hari ini mengajarkan bahwa orang percaya tidak dipanggil untuk mengetahui segala sesuatu tentang masa depan, tetapi untuk mempercayai Allah yang memegang masa depan. Karena itulah kita tidak membutuhkan ramalan, tahyul atau kuasa lain untuk memberikan kepastian. Allah telah memberikan firman-Nya dan memberikan Kristus kepada kita. Ketika jalan belum jelas, kita tetap dapat melangkah dengan tenang sebab gembala kita mengetahui jalan itu. Pertanyaan refleksi bagi kita, ketika menghadapi ketidakpastian, apakah kita lebih sibuk mencari tanda-tanda atau semakin sungguh mencari Tuhan melalui firman dan doa? Adakah bentuk tahyul, ketakutan, atau keinginan mengendalikan masa depan yang masih perlu kita serahkan sepenuhnya kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa yang setia, kami mengakui bahwa kami sering takut menghadapi masa depan karena kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ampuni kami jika hati kami pernah mencari kepastian di luar Engkau. Lepaskan kami dari tahyul, ketakutan, dan setiap keinginan mencari pertolongan dari sumber yang bertentangan dengan firman-Mu. Ajarlah kami mempercayai-Mu sepenuhnya. Ketika jalan belum jelas,
Berikan iman untuk tetap melangkah. Ketika doa belum dijawab, berikan kesabaran untuk menunggu. Ketika kami tidak mengerti, ingatkan kami bahwa Yesus Kristus tetap menjadi gembala yang memimpin kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini dan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.